Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar. Kullama sama saimun wa aftar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil 'ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Wa ja'ala lahum shawma ramadhana wa aftar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Allahu akbar, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, usini al-mudhniba wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, selama 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Kembali untuk Menang. Tema ini saya pilih berdasarkan doa di setiap momen Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Yang bermakna semoga Allah menjadikan kita semua golongan orang-orang yang kembali dan menang. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kehidupan yang kita alami setiap tahun yang terdiri dari 12 bulan tidak hanya diliputi tawa bahagia saja, tetapi juga diiringi sedih dan susah. Hal itu menandakan bahwa roda kehidupan terus berputar, supaya kita yang berada di posisi atas dengan berbagai kenikmatan tidak serta-merta meninggikan dirinya, karena boleh jadi kita akan berada di bagian bawah. Sebaliknya, kita yang berada di bagian bawah diterpa berbagai kesusahan, supaya tetap optimis dan percaya bahwa segala permasalahan akan segera ditemukan titik terangnya. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Melalui bulan Ramadan, Allah panggil dan ingatkan kita untuk kembali pada fitrah kita sebagai manusia, untuk mensucikan diri dari kotoran dosa, kembali pada tujuan asal Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan kembali pada pengakuan atas lemah dan keterbatasan kita
di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Kita sering menganggap bahwa pencapaian prestasi gemilang berdasarkan kecerdasan kita sendiri. Kita kerap mengaku bahwa kenikmatan hidup yang teraih sekarang karena hasil kerja keras kita pribadi. Ataupun saat ini kita berada dan menghadapi kesulitan, tapi kita tidak kunjung menemukan solusi. Kita lupa menghadirkan Allah dalam setiap waktu. Kita menjauh dari Allah yang padahal Dia ingin selalu dekat. Dan kita sering merasa bosan, padahal Allah menyiapkan bermacam-macam ibadah supaya kita tetap menjalin kemesraan dengannya. Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi, "Idza taqarraba al-'abdu minni shibran, taqarrabtu minhu dhira'an." Apabila seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sehasta. Wa idza taqarraba minni dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Jika ia mendekatkan dirinya kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekatinya sedepah. Hadirin jamaah yang berbahagia, sejak awal hingga akhir Ramadan, Allah telah memberikan berbagai kemurahan dan menyiapkan bonus besar-besaran. Melalui berbagai hadis, Nabi SAW telah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena beriman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Siapapun yang berqiyamul lail karena beriman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya bersih seperti ia baru saja terlahir. Siapa saja yang beribadah bertepatan Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan ibadah selama 1000 bulan dan lain sebagainya. Itu semua untuk menarik perhatian kita semua hamba-hambanya yang beriman, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita mendekat kepada Allah, dan supaya kita berbisik kepadanya, bala syahidna, baik ya Allah, kami bersaksi. Sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, rangkaian ibadah Ramadan telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka tiba waktunya kita berbahagia meraih gelar kehormatan sebagai al-faizin, orang-orang yang menang dalam mengalahkan hawa nafsunya. Allah menyebut kata al-faizun di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Di antaranya dalam surah An-Nur ayat 52 diterangkan kriteria seseorang yang berjiwa pemenang. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang 3 ciri. Ini kita berbahagia dan merayakan kemenangan atas hawa nafsu yang kita lawan selama 1 bulan dengan hal-hal positif seperti silaturahim, berbagi rezeki dan makanan. Itu semua dalam rangka terima kasih, bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihan. Kemudian cara kedua untuk mempertahankan kemenangan ini adalah be better and best atau ihsan. Ihsan bermakna berbuat baik dan lebih baik. Seorang pemenang tidak boleh merasa puas dan cukup atas apa yang dicapainya, tetapi ia terus mengasah keahliannya agar semakin meningkat prestasinya, bahkan menjadi yang terbaik. Seorang pakar bernama Jim Collins mengatakan, change from good to great. Kita perlu bergeser dari orang baik menuju orang terbaik. Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi orang soleh, soleh spiritual maupun soleh sosial. Maka mari kita berusaha untuk tidak berhenti dalam meningkatkan kesalehan-kesalehan yang kita dapat darinya di hari-hari ke depan.
Kemudian yang ketiga, untuk mempertahankan kemenangan ini adalah caring with others atau rahmah. Pemenang sejati bukanlah ia yang angkuh atas pencapaiannya dan tidak mau berbagi tips kepada orang lain supaya bisa menggapai kemenangan sepertinya. Tetapi sifat pemenang yang baik adalah ia yang peduli kepada orang yang berada di bawah derajatnya, sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 3 sifat terpuji yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani, yaitu beliau ikut merasakan penderitaan orang lain. Beliau memiliki semangat dalam kemajuan bangsa, masyarakat, dan orang-orang di sekitarnya, dan beliau menyayangi serta mengasihi umatnya. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan mengajak kita kembali dan mendekat kepada Allah supaya kita menjadi pribadi muslim yang unggul, menang dan selamat. Maka di hari raya ini berbahagialah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwah, usini al-mudhniba wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza man ata'ahu wattaqah wa khaba man kafara bihi wa 'asah. Wa'lamu anna at-taqwa hiya al-wiqayatu min 'adzabin nar wahdharul ma'asi فإنها موجبة للهلك والخسار. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا إله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته